Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feranita Rista, NIM 1911217 dari kelas PAI 4H. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran saya, yaitu mengenai praktek mengajar saya di kelas. Bagaimana cara mengajar saya di kelas, maka akan ada di video yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, untuk media yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan laptop, yang mana di sini saya akan menampilkan sebuah PPT untuk menjelaskan ke murid. Nah, PPT saya ini seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, inilah sebuah media pembelajaran saya akan saya ajarkan di kelas saya. Jadi teman-teman, silahkan ditonton video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, silahkan ketua kelas, silahkan bimbing dulu ya teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan, menerangkan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis hewan yang haram dan juga hewan halal untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Nah, pada hari ini Ibu menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint yang sudah Ibu buat sebelumnya. Ibu buat semenarik mungkin agar semua anak-anak Ibu di sini itu mudah memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, di sini Ibu hanya menggunakan laptop dikarenakan kondisi kita sekarang ini tidak mempunyai proyektor, jadi tidak apa-apa ya kita menggunakan laptop. Ibu harap semuanya bisa melihat secara langsung dan lebih mudah memahaminya. Baiklah, akan Ibu mulai pembelajarannya mengenai hewan halal terlebih dahulu. Baiklah, di sini anak-anak semua, apa ada yang sudah mengetahui apa itu hewan halal? Kan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Hewan halal menurut ulama fikih. Jadi menurut ulama fikih, hewan halal ini adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kebolehan dan tidak menunjukkan adanya larangan, sehingga sesuatu yang halal ini boleh untuk dilakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hewan halal adalah semua jenis hewan yang menurut syariat Islam itu boleh untuk dimakan atau boleh untuk dikonsumsi. Ya, mendengarkan ya suara Ibu. Selanjutnya, apa sih hewan halal itu dan contohnya seperti apa? Nah, contohnya kalian sepertinya udah pada tahu ya, walaupun sebelumnya mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tidak. Jadi hewan halal itu terbagi ke dalam 3 jenis, ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di darat atau dinamai dengan hewan ternak. Semua sudah pada tahu ya hewan ternak itu apa aja. Misalnya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi hewan ternak itu seperti ayam, apalagi? Ya, sapi, kerbau, kambing, dan unta. Nah, hewan ternak itu hewan yang bisa dimakan, yang kesehariannya juga sudah pernah kita jumpai ya. Nah, ada sebuah ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan mengenai hewan yang hidup di darat ataupun hewan ternak, yaitu arti dari surah tersebut, telah dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Nah, ini salah satu penjelasan mengenai dari hewan ternak tersebut ya. Yang kedua, kita lanjutkan yang kedua.
yaitu hewan yang hidup di air, atau bisa disebut dengan hewan yang hidup di air tawar maupun air laut. Ada yang bisa menyebutkan? Jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ada sebuah Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang juga menjelaskan mengenai hewan yang hidup di air tawar maupun air laut. Yang mana arti dari surah tersebut adalah dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat tersebut jika sedang ihram, dan bertawakallah kepada Allah dan kepadanya lah kamu dikumpulkan kembali. Quran surah Al-Maidah ayat 96. Nah, Quran surah inilah yang menjelaskan mengenai hewan ternak tersebut. Ibu lanjutkan ya, sudah paham? Ya. Yang ketiga, bangkai ikan dan belalang, yaitu hati dan limfa. Di sini ada penjelasan dari salah satu hadis, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai itu adalah belalang dan ikan. Sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa yang boleh kita makan ataupun kita konsumsi yaitu ikan dan belalang. Nah, selain itu bangkai misalnya itu tidak boleh dimakan karena apa? Hukumnya haram. Nah, ini adalah 3 jenis, 3 bagian mengenai hewan halal itu sendiri. Ibu rasa penjelasan ibu ini sudah sangat jelas ya, dan kalian pasti sudah memahami. Kita lanjut ke hewan haram. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan haram ataupun hewan haram? Ada yang bisa? Baiklah, akan ibu jelaskan dulu ya, nanti kalian pahami terlebih dahulu. Nah, menurut ulama fikih, hal haram ini adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat hukum. Siapa pembuat hukum kita? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dilakukan dengan larangan yang pasti. Karena jika hal ini diikuti, akan mendapatkan hukuman dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia seperti sekarang ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan, jadi hewan haram itu apa? Nah, hewan haram itu adalah hewan yang menurut syariat Islam itu tidak boleh dikonsumsi ataupun dimakan. Karena apa? Karena ada dalil yang jelas yang melatar belakangi kenapa hewan tersebut tidak boleh dimakan. Apa aja sih hewan haram itu? Ada yang tahu? Iya. Jadi untuk lebih mengetahui hewan haram itu hewan apa aja sih? Jadi ada 2 sumber yang dapat kita ikuti, yang dapat kita ketahui, yaitu dari Al-Quran dan juga hadis. Iya, hadis Nabi. Yang pertama ibu menjelaskan terlebih dahulu, yaitu sumber-sumber dari Al-Quran. Di sini ibu menyatakan Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang hewan haram dari Al-Quran. Yang pertama, yaitu bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, bahwa selain ikan dan belalang, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Karena apa? Karena sudah menjadi bangkai. Yang kedua, darah kecuali hati dan limfa. Sudah tahu ya? Selanjutnya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika ada penyembelihan hewan tanpa menyebutkan atau melafalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hewan tersebut dapat dikatakan tidak boleh dimakan atau hukumnya haram karena tidak melafalkan. Sebaliknya, jika seseorang itu melafalkan nama Allah ketika penyembelihan, maka tentunya hewan itu sudah menjadi halal bagi kita untuk dikonsumsi. Selanjutnya, hewan yang mati karena tercekik. Nah, itu sama seperti
hewan yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai. Apa? Tadi kita kan sudah dijelaskan bahwa hewan yang mati atau hewan yang sudah menjadi bangkai itu tidak boleh untuk dikonsumsi karena hukumnya haram. Selanjutnya, hewan yang hidup di dua alam. Ayo sebutkan. Siapa yang tahu hewan yang hidup di dua alam itu seperti apa? Iya, benar sekali. Jadi hewan yang hidup di dua alam itu contohnya seperti buaya, ular, katak. Nah, itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Selanjutnya, daging babi. Semua anak-anak ibu di sini pasti sudah tahu ya, daging babi itu seperti apa dan apakah kita sebagai umat muslim ini bisa memakan daging babi tersebut? Tentunya tidak ya, pasti sudah banyak yang tahu. Karena memang ini adalah salah satu yang sangat banyak sekali orang tahu bahwa daging babi itu tidak boleh untuk kita konsumsi, lagi kita umat muslim. Hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. Contohnya seperti apa? Misalnya kerbau. Kerbau adalah contoh hewan ternak yang boleh kita konsumsi. Nah, kenapa tidak boleh dikonsumsi? Yang tadinya karena mati ditanduk itu, misalnya hewan kerbau. Dengan hewan kerbau itu berkelahi, saling tanduk menanduk, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan hewan kerbau itu sendiri mati. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsinya. Karena apa? Karena ia mati. Dan itu sudah dikatakan bahwa hewan tersebut sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, hewan yang mati karena dimakan oleh hewan buas. Contohnya singa. Singa memakan ayam misalnya. Ayam itu sudah mati dimakan dari singa, maka sisa dari ayam mati tersebut itu tidak boleh kita makan karena itu sudah menjadi bangkai. Baiklah, karena ibu sudah menjelaskan yang bersumber dari Al-Quran, maka ibu juga akan menjelaskan yang bersumber dari hadis Nabi. Jadi ada beberapa contoh yang ibu sebutkan di sini. Yang pertama, hewan yang diperintahkan oleh syariat Islam untuk dibunuh. Ada yang tahu hewan yang boleh dibunuh menurut syariat Islam itu apa? Silakan disebutkan. Iya, contohnya seperti apa? Seperti ular, lanjut tikus, iya, kalajengking, apalagi kadal, komodo, burung gagak. Nah, apalagi hewan tersebut membahayakan bagi diri kita. Nah, tentunya kita akan merasa disakiti kan kalau misalnya dia datang dengan atau ular mematok misalnya. Nah, wajib bagi kita untuk membunuh hewan tersebut karena menurut Islam memang dalam syariatnya itu boleh dibunuh. Nah, dasar daripada hadis ini yaitu dari Nabi dan Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kedua, hewan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dibunuh. Ada yang tahu? Jadi hewan yang dalam syariat Islam itu tidak boleh dibunuh. Yang tadi kan boleh dibunuh. Nah, kalau ini yang tidak boleh dibunuh, apa aja? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, silakan. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, jika ada yang ingin menjawab, nggak apa-apa ya, ibu terima. Iya, seperti apa? Seperti semut. Apalagi? Iya, lebah. Selanjutnya apa? Burung hut-hut. Nah, hadis ini itu didasarkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas ya. Sudah jelas ya bahwa ibu mengatakan ini karena ada dasar hadisnya. Yang ketiga, hewan yang bertaring dan hewan buas. Nah, contohnya kalian sudah pada tahu hewan bertaring itu yang bagaimana? Contohnya seperti apa? Buaya, ya, bertaring ya. Selanjutnya apa? Beruang, singa, anjing. Nah, itu adalah hewan yang buas dan juga bertaring. Nah, itu tidak boleh bagi kita untuk mengonsumsinya. Karena apa? Karena haram hukumnya. Nah, hadis tersebut yaitu berasal dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, yang keempat, setiap burung yang bercakar. Ada yang tahu? Sudah tahu ya, ibu nanya terus, nggak apa-apa biar kita ada interaksi di kelasnya. Burung yang bercakar itu seperti apa? Burung apa? Burung elang, burung raja wali, burung hantu. Nah,
Dan salah satu juga ada kelelawar, walaupun dia bukan burung, tapi dia juga terbang. Dan dia juga mempunyai cakar yang panjang yang bagi kita umat muslim itu tidak boleh untuk mengkonsumsi hewan tersebut. Nah, dasar hadisnya itu berasal dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, hewan yang menjijikan dan kotor. Siswa, ibu, anak ibu udah pasti tahu yang menjijikan itu yang seperti apa. Dan jika kita melihatnya itu kita merasa jijik. Contohnya apa? Iya, ulat, cacing, belatung. Nah, kita akan geli melihatnya karena apa? Karena mungkin posisinya atau bentuknya yang membuat kita itu menjijikan ya. Jijik melihatnya. Dan jalala, ada yang tahu jalala itu hewan apa? Iya, jadi jalala itu adalah hewan yang memakan kotoran. Nah, itu sangat kotor sekali. Nah, makanya kita sebagai umat muslim itu tidak boleh memakan hewan tersebut. Karena apa? Karena hewan tersebut kotor dan menjijikan. Wah, rupanya sudah habis ya pembelajaran kita pada hari ini. Tidak terasa, Ibu menjelaskan sudah panjang lebar. Ibu rasa semua siswa-siswa Ibu semuanya sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan dengan menggunakan PowerPoint yang sudah Ibu buat ini dengan sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ibu rasa semuanya udah paham ya. Apa sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, sudah paham karena memang kata-katanya itu mudah untuk dimengerti ya. Nah, dari sini kita sebagai umat muslim harus bisa sebaik mungkin, harus wajib untuk menjauhi makanan atau hewan yang haram. Karena apa? Karena kita umat muslim. Kalau kita memakannya ataupun kita tidak tahu, maka kita harus mencari tahu apakah hewan tersebut boleh untuk dimakan atau tidak. Nah, karena dengan kita tidak memakan hewan-hewan terlarang tersebut yang sudah berasal dari Al-Quran dan juga hadis, maka kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari hal tersebut. Contohnya saja, tubuh kita akan semakin sehat, akan jauh dari penyakit, dan tentunya akan menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu rasa sudah sangat jelas ya penjelasannya pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini bermanfaat dan akan kalian ingat terus dan akan kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Pokoknya sudah tahu dong hewan halal dan hewan haram itu apa saja, sudah pada tahu kan? Nah, wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ibu akhiri, tapi sebelumnya Ibu minta maaf jika dari Ibu sendiri ada salah kata, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pasti sudah menonton video saya kan tentang praktek belajar di kelas. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat bagi semua yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi